way. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Mulai membuktikan di kancah internasional terbaru, Timnas Indonesia mampu mengimbangi Timnas Arab Saudi. Bahkan Timnas sempat membuat tim raksasa Asia itu frustasi, padahal mereka ditukangi pelatih kelas dunia, Roberto Mancini. Tapi hasil itu tak membuat pelatih Timnas Garuda puas begitu saja. Kabarnya skuad Indonesia akan menambah kekuatan baru. Mereka adalah pemain Eropa dengan grade A yang memiliki darah Indonesia. Bahkan menurut media, beberapa dari mereka akan segera tiba di tanah air. Mungkinkah ini sinyal dari mereka yang serius ingin membela Nusantara? Lantas siapa saja mereka? Dan seperti apa dampaknya bagi skuad Merah Putih? Mari kita ulas semuanya. Timnas Indonesia baru saja mengguncang dunia setelah misi mencuri poin di kandang Timnas Arab Saudi berhasil. Dengan berhasil bawa pulang 1 poin, skuad Garuda akan terus bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi Timnas yang tergabung di grup C yang notabene grup neraka di babak ini, yang pastinya perjalanan Timnas Garuda akan semakin berat agar masuk babak selanjutnya seperti yang sudah ditargetkan Sintayong. Makanya dengan ini pelatih Timnas Indonesia belum puas dengan skuad yang sekarang. Ia kabarnya menargetkan beberapa pemain kelas Eropa untuk dinaturalisasi lagi, untuk menambah kekuatan kedalaman skuadnya yang nantinya berharap bisa ikut berjuang bersama skuad Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Kabarnya beberapa ada pemain grade A dari mereka yang akan didatangkan PSSI. Dengan bertambahnya beberapa pemain keturunan ini, wajah-wajah di Timnas Merah Putih pastinya akan lebih Eropa lagi. Mengingat dari 26 pemain di skuad asuhan Sintayong yang sekarang, ada sekitar 12 pemain keturunan yang sudah bergabung. Apalagi kalau ditambah 3 pemain lain, yang artinya akan ada 15 pemain keturunan yang bermain untuk Timnas Indonesia. Belum lagi dalam skuad kelompok umur. Nah, kedatangan mereka ke Indonesia pada matchday kali ini sudah dikonfirmasi oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam channel YouTube pribadinya. Para pemain keturunan akan hadir di Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasi di kisaran tanggal 3 hingga 7 September 2024. Ungkap dari Arya Sinulinga, dikutip dari TV One News. Namun nama-nama baru punggawa Timnas belum diketahui karena masih dirahasiakan sama Exco PSSI itu. Kami tidak mau koar-koar. Dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dahulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday, kata Arya Sinulinga, dikutip dari TV One News. Namanya memang belum diketahui secara pasti, tapi yang pasti banyak nama-nama bersebaran yang diprediksi terbang ke Indonesia beberapa hari lagi. Ya, seperti nama-nama menurut saya berikut ini. Eliano Randers dan Mads Hilgers. Dua pemain yang masih cukup muda, Eliano Randers dan Mads Hilgers ini diproyeksikan buat timnas senior. Kabarnya, mereka berdua digunakan untuk putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Eliano Randers sendiri adalah saudara laki-laki dari gelandang AC Milan, Gianni Randers, yang pernah membuat timnas Indonesia naksir berat. Namun sang pemain lebih memilih membela timnas Belanda. Pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu memiliki darah Indonesia dari ibunya, Angelina Lekatompesi, yang kental berdarah Maluku.
Untuk sekarang, Eliano Randers bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie 2024-2025. Dia selalu bermain dalam 4 pertandingan di awal musim, kecuali dalam partai terakhir, Eliano tampil terus sebagai starter selama 90 menit menjadi fullback kanan. Jika nantinya benar dinaturalisasi ke timnas Garuda, ia akan jadi pesaing kapten Asnawi Mangku Alam dan Shandy Walsh di fullback kanan, tapi ia juga cukup fleksibel, atau juga bisa dimainkan sebagai winger untuk jadi pesaing agresif Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand. Kalau untuk Mads Hilgers, kalian udah gak asing lah dengan namanya. Ia bukan nama baru yang masuk daftar naturalisasi. Sebelum Justin Hubner dan Jitses bersedia dinaturalisasi tim berjulukan Garuda itu, Mads Hilgers lebih dulu diincar. Namun ketika itu, ia disebutkan tak mendapatkan izin orang tua karena tak bisa memegang paspor ganda Belanda Indonesia. Meski masih berusia 23 tahun, Mads Hilgers sudah kenyang pengalaman. Dia punya 85 caps di Eredivisie bersama FC Twente. Ia yang berposisi sebagai back juga pernah melakoni 2 partai kualifikasi Liga Champions dan 9 pertandingan kualifikasi Conference League. Lantas kabarnya, pemain seharga 121,67 miliar itu akan lanjut dinaturalisasi timnas Indonesia. Lantaran dikabarkan sudah tiba di Jakarta untuk menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia pada 10 September mendatang. Jika benar gabung timnas Indonesia, Mads Hilgers yang mempunyai tinggi 185 cm dapat membentuk trio tangguh di lini belakang. Mads Hilgers bisa berkolaborasi dengan 2 bek berdarah Belanda lain, yakni Jitses dan Justin Hubner. Nama lain ada Mauro Zylstra yang terlihat menonton timnas Indonesia. Guna melengkapi posisi yang akan dinaturalisasi, PSSI nampaknya akan mengambil 1 pemain yang berposisi sebagai striker, sebagai ujung tombak penyerangan Garuda. Sebenarnya ada banyak nama penyerang yang kabarnya akan diambil untuk skuad asuhan Sintayong, tapi semua tanda-tanda mengarah kepada Mauro Zylstra. Seperti saat laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi semalam, Mauro Zylstra terlihat memantau timnas lewat story Instagram pribadi. Pemain yang berposisi penyerang itu membagikan momen dirinya menonton timnas Garuda. Sepertinya, pemain muda berusia 19 tahun itu lagi memantau calon rekan-rekannya di timnas nanti. Ia sedang memperkuat klub asal Belanda, yakni Volendam Under 21. Dengan statistik di awal musim yang cukup bagus, ia baru catatkan 1 laga, tapi sudah berkontribusi 1 gol dan 1 assist. Alasan digadang-gadangnya Mauro Zylstra ini karena Mauro Zylstra mengakui telah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pengakuannya itu disampaikan kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, yakni Yusa Nugraha. Jadi itulah beberapa pemain yang kemungkinan besar akan jadi tambahan kekuatan timnas Indonesia agar bisa melangkah ke target berikutnya, yakni lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sekali lagi, ini belum pasti karena nama-namanya masih disembunyikan oleh PSSI. So, tunggu saja kejutannya dalam beberapa hari ke depan. Hearts are pounding in the fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light.